Padahal di sana kalau kita lihat kan cuma ada jarum kecil, ada jarum besar, betul? Ada jarum kecil dan masing-masing dari jarum itu berperan tepat sesuai dengan fungsinya. Nggak ada orang di sini. Kenapa jam itu jadi memberikan faedah yang begitu luar biasa? Karena masing-masing jarum tersebut berfungsi sesuai dengan perannya. Rumah tangga kalau mau hidup dalam amin. Sekarang sebelum dimulai coba kirikan, ayo kita masing-masing harus berfungsi. Salah sendiri yang nggak sama pasangan. Kita akan hidup dalam berkat-berkatnya Tuhan kalau setiap orang itu berfungsi sesuai dengan seharusnya. Dan malam ini kebagian bagi saya tentang peran seorang imam, peran seorang laki-laki, peran seorang pria untuk menjadi awal atau pintu masuk berkat dalam kehidupan keluarga. Perhatikan baik-baik. Laki-laki sukses itu bukan karena dia bisa berikan yang istimewa. Jangan disebutin yang arti seorang laki-laki yang hebat. Laki-laki dahsyat bukan karena dia mampu menyediakan semua yang diperlukan pasangannya, anak-anaknya, dan cuma itu. Masih luas sekali arti dari seorang laki-laki yang luar biasa. Laki-laki luar biasa bukan karena punya banyak hal. Tapi saya mau katakan malam ini buat saudara, laki-laki hebat adalah laki-laki yang berjalan seturut peran yang Tuhan percayakan buat hidupnya. Bilangan 28 ayat 3 sampai dengan 4. Nah. Baik. 1, 2, 3. Istrimu akan menjadi seperti polanmu yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun seperti meja. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Alkitab dengan jelas menuliskan tentang sebuah keyakinan yang dialami oleh seorang Daud. Dia bilang begini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Berapa orang yang pengen istrinya seperti ini? Angkat tangan saudara. Mau? Bayangin, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Enggak cukup sampai di situ. Anak-anakmu, dengan kata lain, keturunanmu akan seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Berapa orang yang mau? Mau? Amin? Itu pasti menjadi milik kita. Cuma dengan satu kondisi Alkitab bilang, sesungguhnya ayat yang keempat, demikianlah akan diberkati orang laki-laki. Apa kata Alkitab? Yang takut akan Tuhan. Sama-sama ucapin kata takut akan Tuhan. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah jalan untuk membuat kehidupan keluarga kita disertai oleh berkat-berkatnya Tuhan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu atau keturunanmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kondisinya, syaratnya cuma satu. Takut akan. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, seorang yang baru mampu menyediakan hal-hal lahiriah kepada pasangannya belum bisa disebut laki-laki yang hebat. Karena laki-laki hebat adalah laki-laki yang kita katakan, atau yang Daud yakini, laki-laki yang hidupnya takut akan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kan seringkali kita dengar kata takut akan Tuhan. Betul ya? Sering takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa, Pak? Bukankah takut akan Tuhan sama juga dengan gereja ketemu Tuhan, bukan takut? Betul kan? Kita akan sama-sama lihat supaya kita kemudian betul-betul bisa hidup seturut dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Takut akan Tuhan.
Nggak cuma bilang ini, aku takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Bukan kita 2 Samuel. Kita akan lihat pengalaman Daud sehingga dia berani untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa kehidupan yang diberkati, istri yang akan jadi berkat, anak-anak yang melimpah dengan berkat adalah mereka-mereka yang berkeluarga dengan laki-laki yang takut akan Tuhan. Seperti apa? Laki-laki yang takut akan Tuhan. Bukan kita 2 Samuel. Pasal ke-12 ayat 15 sampai 19 saya akan baca buat saudara. 2 Samuel 12. Ya, saya baca lebih dulu buat coba. Kita 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menuai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Saudara, dia berkuasa maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi dia tidak mengatakan anak kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan dia mengatakan diri. 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Saudara, dia mandi dan berkeras dan bertukar pakaian. Dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu keluarlah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepada laki, lalu dia makan. Amin. Sampai di situ dulu. Perhatikan baik-baik. Kisah ini menunjukkan 3 poin penting tentang seseorang yang boleh dikelompokkan sebagai laki-laki yang takut akan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Cara kita menghadirkan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita ditentukan dari takutkah kita sama Tuhan atau tidak. Kalau kita mau kemudian istri kita dan anak-anak kita selalu dekat dengan berkat dan kasih setia Tuhan, maka mau tidak mau sebagai imam, kita harus menjadi imam yang takut akan Tuhan. Amin. Perhatikan, yang pertama seorang yang takut Tuhan adalah orang yang tahu kepada siapa dia datang minta bantuan ketika bertemu dengan kesulitan. Bilangnya. Seorang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tahu betul kepada siapa dia bisa minta pertolongan. Perhatikan baik-baik, Alkitab mengatakan di dalam kitab 2 Samuel tadi. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menuai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Ketika Daud mengetahui bahwa anak yang dikasihinya mengalami penyakit, ayat 16 firman Tuhan katakan begini. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Lalu kita bilang apa lagi? Dia berpuasa dengan tekun. Lalu apa lagi? Dia masuk ke dalam dan kemudian ngapain? Semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Orang yang takut akan Tuhan, dia tahu kepada siapa dia minta bantuan. Amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Ini yang Tuhan lagi cari. Ini yang Tuhan lagi tuntut. Ini yang Tuhan lagi ingin lihat ada atau tidak dalam diri seorang laki-laki yang beriman kepada Dia. Kedepannya kita akan ngadepin kehidupan yang jauh lebih buruk dari kemarin. Awal tahun kita udah disambut dengan kenaikan gas. 3 bulan kemudian kita ditemui oleh kenaikan PDL per triwulan. Betul? Lalu kemudian isu yang berkembang, kita akan juga bertemu dengan kenaikan BBM. Ini artinya apa? Ini artinya semua hal itu pasti akan mengalami kenaikan.
Kalau gotiau dulu bisa cukup buat sebulan dalam kehidupan rumah tangga, bulan Mei atau bulan kemudian, mungkin 5 juta itu cuma cukup buat 3 minggu. Kita akan mengalami situasi yang lebih menakutkan lagi dari waktu-waktu sebelumnya. Bahkan 2 bulan belakangan kalau saya baca, nggak tahu saudara ingat atau tidak, beberapa mass media itu menginformasikan pebisnis muda yang hebat. Tapi kemudian karena dia tidak tahan membayangkan apa yang akan ditemui, nggak tahan untuk membayangkan tantangan yang harus dihadapi, kemudian dia ngambil pilihan gelantungan di jendela kamar, main ayun-ayunan, bukan karena nyantai, karena bunuh. Kenapa kita akan menghadapi situasi dan tantangan yang makin lama makin mengerikan? Tantangan yang nggak bisa cuma diberesin dengan kemampuan kita. Salah besar kalau ada orang yang berkata begini, saya orang hebat kok, saya punya pengalaman, saya dulu bisa, maka tentu besok juga bisa. Saya orang yang ulet kok, kayak apapun masalah, saya ulet, saya sanggup. Dengar baik-baik. Tantangan ke depan nggak bisa, kita bisa hadapin cuma dengan kepintaran kita. Tantangan ke depan nggak bisa kita taklukin cuma berdasarkan pengalaman kita atau keuletan kita. Enggak. Alkitab pernah kasih contoh seorang yang betul-betul ulet, seorang yang punya pengalaman, seorang yang punya pengetahuan. Ingat kisah tentang Simon Petrus? Kurang apa dia? Urusan angin dia tahu betul dari mana angin yang paling pas untuk lempar jala. Urusan jaring ikan, dia tahu tempat mana yang paling banyak ikannya. Bicara tentang pengalaman, dia udah lama jadi penjala ikan, betul nggak? Bicara tentang knowledge, dia punya itu. Bicara dengan keuletan, Alkitab bilang, sampai semalaman, kata firman Tuhan itu. Ini tuh menunjukkan orang apa? Orang ulet, betul nggak? Tahu ingetin saya. Keuletan, pengalaman, pengetahuan yang hebat. Itu membuat dia berhasil nggak hari itu Boyka? Hah? Enggak ada. Alkitab malah bilang dia bilang di dalam Tuhan. Semalam-malam Tuhan, tapi aku nggak bisa dapat apa-apa. Ini sudah menunjukkan bahwa seberapapun besarnya kemampuan kita, seberapapun hebatnya kita, seberapapun berpengalamannya kita, seberapapun uletnya kita sulit kalau cuma ngandelin itu supaya bisa lolos dari tantangan ke depan. Kalau begitu kita mesti apa? Perhatikan. Ketika Daud menemui kesulitan, dia tahu anaknya sakit, Tuhan dia cari, kesana dia minta bantuan. Bilang amin. Amin. Seorang laki-laki hebat adalah dia yang tahu kepada siapa dia minta bantuan ketika dia punya persoalan. Seorang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tahu betul cuma Tuhan yang bisa tolong dia. Bilang amin, saudara. Itu sebabnya mari pastikan supaya istri kita, anak-anak kita, lihat kita. Ini Papa makin tambah persoalan, makin dekat bersama Tuhan. Ini Papa makin besar masalahnya, makin sungguh-sungguh bersama Tuhan. Amin. Kemudian, mari kita lihat ceritanya kembali. Saya ajak saudara untuk baca yang lagi. Ayat 15 tadi bilangnya begini. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu ayat 16 ketika Daud mengetahui anak ini sakit, kita bilang lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Dan kemudian kita bilang apa? Dia cuma mohon doang kan? Tidak. Ngapain dia? Dia puasa dengan tekun. Cukup puasa dengan tekun? Enggak. Dia masuk ke dalam dan kemudian Alkitab jelasin ngapain dia di sana? Selama-lama. Artinya begini, ketika ada beban berat, disitulah dia makin serius dari Tuhan. Amin. Disitulah dia makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Bagaimana dengan kita? Sudahkah anak-anak kita melihat masalah membuat kita makin dekat sama Tuhan? Atau justru makin kendor? Sudahkah istri kita melihat kita makin serius dengan Tuhan? Atau kita makin seadanya dengan Tuhan? Dengar baik-baik. Orang yang takut sama Tuhan adalah orang yang tahu bahwa kesulitan adalah waktu untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan harus makin ditingkatkan. Amin.
Besok ketemu teman hari Minggu mulai ngomong kayaknya kamu gak takut sama Tuhan. Kenapa? Gak ngomong sih. Tapi nggak ngomong gitu. Nah, kalau kebetulan dia curhat sama kita, gue lagi susah, syukurin lo gak takut. Gue takut sama Tuhan. Malah takut sama Tuhan kalau punya masalah makin dekat. Ituin. Amin. Amin. Kalau yang perhatikan baik-baik. Kenapa Daud bisa berkata istrimu akan seperti tunas anggur, anak-anakmu akan seperti tunas anggur. Dan itu akan diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan sebab dia mengalami itu lebih dahulu. Dan ketika dia mulai menerjemahkan rasa takutnya akan Tuhan dengan cara ketika sulit datangi Tuhan lebih lagi, di sana pertolongan terjadi. Saudara perhatikan baik-baik, tapi Pak Daud nggak berhasil, sama dia nggak berhasil. Ending dari cerita ini, dia dapat sesuatu yang lebih dari yang diharapkan. Benar nggak? Dia ngarepin anaknya sembuh, tapi kemudian anaknya meninggal. Selanjutnya ingetin saya, dia dapat keturunan kayak apa hebatnya? Hebatnya? Lebih hebat. Dia beroleh sesuatu yang lebih dari apa yang dia inginkan. Itu sebabnya dari pengalaman ini dia tulis, iya, cuma orang yang takut akan Tuhan akan beroleh sesuatu yang dahsyat. Dan orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang tahu kepada siapa yang harus sungguh-sungguh ketika ketemu dengan persoalan. Amin, saudara. Saudara, saya senang sama orang yang ulet. Saya senang. Tapi kalau keuletan membuat kita sama Tuhan jadi stuck, bahkan kendor, perhatikan, engkau tidak akan dapat hasil yang maksimal dalam hidupmu. Saya senang orang yang bekerja keras yang punya effort. Tapi kalau kerja keras effort itu membuat waktu untuk Tuhan, doa di rumah mulai seadanya, baca Alkitab cepat-cepat nggak pernah direnungi, kita nggak akan keluar sesuatu yang hebat. Keputusan hidup untuk ke depan nggak cuma bisa dianalisa dengan knowledge. Kalau kita mau berhasil dalam banyak hal, pastikan hari ini ketika kesusahan di depan akan aku temui, keintimanku dengan Tuhan harus bertambah lagi. Amin. Ada dua tokoh di Alkitab yang mengalami masa kering. Yang pertama tokoh itu namanya Elimelek. Ingat nggak ceritanya? Suatu kali Alkitab katakan terjadi kelaparan di Bethlehem, sehingga kemudian Elimelek membawa istri dan anaknya kemana? Ke Moab. Terima kasih, saya ingatin. Ketika ada kelaparan, Elimelek berangkat ke Moab. Saya mau tanya lebih dulu sebelum nanti Bapak dan Ibu banyak nanya kepada saya. Emang salah di Moab? Bukankah sebagai laki-laki kita dididik jangan gampang menyerah dong? Kalau nggak berhasil dalam satu usaha ini, ya coba yang lain, betul nggak? Kalau gagal dalam satu bidang, coba bidang yang lain, betul nggak? Kira-kira Elimelek termasuk orang yang survive nggak? Termasuk. Buktinya apa? Dia coba ajak istrinya untuk pergi ke daerah lain, betul? Betul? Setuju dia nggak salah? Setuju berkata bahwa dia adalah laki-laki yang tidak menyerah, laki-laki yang pantang kalah. Setuju? Pertanyaannya waktu dia di Moab, dia dapat makanan atau mati? Moab doang. Istrinya ada, Naomi. Mati apa enggak? Mati. Yuk sekarang kita ngomong satu lagi. Kemudian ada satu lagi laki-laki, namanya Elia. Ingat nggak? Kemudian dia tinggal di Kerit disuruh Tuhan. Lalu Alkitab bilang, setelah beberapa waktu, sungai Kerit jadi kering. Betul? Setelah dari Kerit dia pergi kemana, Pak? Sarefat. Mati nggak? Dapat apa dia? Dapat janda, enak aja. Roti. Ya tapi ketemu janda, benar kan? Dari tadi serius. Intermezzo, ya. Apa-apa.
Ini ketemu jantan juga kalau dalam Tuhan kan persoalan, kita kan nggak bikin apa-apa. Ketemu apa di sana? Kelaparan nggak Pak? Enggak, betul. Kalau begitu beritahu saya apa bedanya? Gimana bedanya? Elimelek sama Elia sama-sama ngalamin yang namanya masa susah, masa paceklik, kebuntuan, kegagalan, sulit berjuang. Bedanya satu, Elimelek so bisa, Elimelek so ngerti, Elimelek so tahu. Itu sebabnya kita perlu menjadi laki-laki yang nggak so ngerti. Bilang amin. Yang bawa suami bilang, cepetan ya so ngerti. Saya suruh cepat di rumah kan kamu nggak berani. Malah seringkali suami yang bilang udah kamu diam aja lah nggak tahu apa-apa sering kan. Sekarang kita kan sama udah lah di laki-laki dan so ngerti. Ibu cepetan. Hari ini nggak boleh takut lagi, karena kita mau menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. 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 Jangan bilang so bisa. Tapi dia enggak, betul nggak? Dia enggak mau action. Sebelum Tuhan kasih tanda untuk action. Bilang amin. Amin. Moab dia action ke Moab Elimelek, tapi karena dia merasa bisa, harus di Moab. Kalau dia enggak, dia enggak berani pergi ke Sarfat sebelum Tuhan kasih tanda. Waktu Tuhan bilang, go ke Sarfat, dia berangkat. Hasilnya perjuangan dia membuahkan hasil yang luar biasa. Amin. Inilah perlunya kita bangun relasi yang intens. Di waktu kesukaran sudah kita temui, itu sebenarnya adalah sign tanda. Lebih dekat supaya apa? Supaya Tuhan kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Amin, saudara. Kalau kita ingin rumah tangga kita berjalan seturut dengan berkatnya Tuhan, paling mulai jadi pria yang takut akan Tuhan dengan cara yang pertama, tahu kepada siapa kita minta bantuan saat kita mengalami kesukaran yang besar. Ini waktunya makin serius, ini waktunya makin serius supaya keputusan-keputusan ke depan itu bukan karena sok tahu, merasa pintar, merasa bisa, tapi karena memang Tuhan yang kasih tahu. Yang kedua, yang disebut dengan laki-laki takut akan Tuhan itu seperti apa sih Pak? Yuk kita baca lagi yang tadi, kitab 2 Samuel. Perhatikan baik-baik ayat 18, saudara yang baca ya. Saya baca 16 dulu ya, nanti kalau saya bilang saudara 18, saudara baca ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Saudara 18. Pada hari ke-7, kira anak itu, dan pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tapi dia tidak mendengarkan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan dia mencelakakan diri. Iya, perhatikan baik-baik. Ayat 16 jelas katakan ketika Daud menemui suatu kesulitan di mana anak yang dikasih mengalami sakit, dia datang kepada sosok yang benar. Dia kemudian minta tolong, berpuasa dengan tekun. Dia semalam-malaman berbaring di tanah. Lalu rupanya saudara, ketika dia sudah datang kepada pribadi yang benar, dan waktu dia ajukan permintaannya, Alkitab katakan Daud menerima sesuatu yang tidak sama seperti yang dia inginkan. Betul nggak? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ayat 18 berkata begini, pada hari yang ke-7, apa kata Alkitab? Mati anak. Saudara, ini hal yang perlu kembali kita evaluasi. Apakah betul saya sudah mengiring Tuhan dengan cara takut akan Tuhan yang benar? Karena orang yang takut akan Tuhan, perhatikan, adalah orang atau laki-laki yang menyadari apapun keputusan Tuhan itu baik bagi dirinya. Sedikit yang bilang amin.
Amin. Laki-laki yang hebat, laki-lakinya Tuhan, laki-laki yang takut akan Tuhan adalah laki-laki yang menyadari apapun keputusan Tuhan itu baik bagi hidupnya. Daud datang oleh Tuhan sungguh-sungguh. Daud bertekun dalam puasanya. Semalam-malam dia berdoa, dia minta Tuhan, ini anak yang aku kasihi, tolong sembuhin, Tuhan punya kuasa, saya percaya penyakitnya bisa disembuhin. Begitu dia bilang amin, selesai. Kemudian Alkitab katakan justru anak yang dia kuasai, anak yang dia doain, itu mah yang menarik. Kenapa saya berani berkata bahwa seorang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa keputusan Tuhan apapun itu pasti baik. Ketika Daud justru ayat 19 bilang apa? Sama-sama kita baca itu. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik mengatakan, ya, bahwa anak itu sudah mati. Lalu kemudian Alkitab bilang Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah mati kan anak itu? Jawab mereka, sudah. Lihat ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi, berurat, bertukar pakaian, dan kemudian ia berlari tinggalkan rumah Tuhan. Gak mau gereja lagi, gak mau melayani lagi, udah coba lagi, dan gak perlu puasa lagi. Gitu. Yang benar. Gitu nggak? Bukannya sering gitu kita? Enggak ya? Perhatikan baik-baik, waktu saya baca ayat ini, saya kira Daud akan lakukan hal yang mirip-mirip dengan kita lakukan. Mulai ogah lagi nih gereja, malas lagi baca-bacaan firman Tuhan. Doa pun sekedarnya aja, puasa capek lapar. Buktinya ketika lakukan itu, doa gak dijawab, permintaan dipending, kita terima yang tidak kita harapkan. Tapi yang menarik, Daud memberikan reaksi yang sangat bertolak belakang dengan lelaki-lelaki modern masa kini. Daud justru kata Alkitab, perhatikan ayat 20 bilang dia bangun dari lantai, dia mandi berurat, dia bertukar pakaian, dan dia masuk ke dalam rumah Tuhan. Lalu ngapain? Dahsyat. Amin. 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 Cuma orang yang menyadari bahwa apapun keputusan Tuhan itu baik bagi dirinya lah yang bisa melakukan ini. Itu sebabnya hari ini juga kita berubah. Apapun keinginan kita, kalau kemudian kita malah menerima yang beda, itu pasti baik dari Tuhan. Amin. Amin. Yang paling tahu pasti ibu-ibu tentang siapa laki-laki yang benar-benar bilang amin di sini. Pasti istrinya paling tahu. Bahkan ketika suaminya bilang amin, mungkin ada ibu yang coba pak suaminya tahu. Menurut. Saudara, mari saya mau kita semua bukan cuma jadi laki-laki yang hebat karena bisa berikan yang pasangan kita mau, tapi kita mau menjadi orang yang hebat karena kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Kita mau menjadi orang yang hari ini berkata, Tuhan, apapun keputusanmu itu pasti baik bagiku, sekalipun bukan itu yang aku inginkan. Amin. Saya bangga dengan Pak Damari. Hari ini saya baru bertemu dengan dia. Saya tanya pelayanan di mana Pak, diceritakan tentang pelayanannya. Lalu Bapak Gembala di sini juga menceritakan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan. Saya mau berkata kepada saudara, semangatnya dalam melayani itu menunjukkan bahwa dia selalu memandang keputusan Tuhan adalah baik buat hidupnya, sekalipun itu tidak kita inginin. Betul nggak? Hah? Sekalipun itu tidak kita inginin, tanya saja pada Tuhan. Gak pernah dia bercita-cita pengen 5 tahun yang lalu disuruh ke mobil. Gak ada yang pengen begitu. Tapi sekalipun itu terjadi dan kemudian membawa kekurangan fisik pada dirinya, dia tetap semangat dalam ladang Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud. Ini yang disebut dengan laki-laki hebat, yaitu laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, walaupun keputusan Tuhan,
meskipun beda dengan keinginan kita, itu tetap baik. Bilang amin. Amin. Suatu kali di dalam Kiara Sawi, ada seorang murid yang sudah kangen benar untuk lulus dan kemudian dibolehkan oleh gurunya hidup kembali bebas. Jika dia latihan dengan semangat supaya cepat menjadi murid yang bisa lulus. Suatu kali tiba-tiba gurunya bilang begini, panggilnya, "Nah, setelah saya perhatikan kamu punya semangat luar biasa. Semua jurus-jurus jitu yang saya ajarkan kamu sudah lakukan. Kamu hafal, kamu praktekkan, dan saya lihat kamu bersemangat. Sekarang ada satu ujian. Kalau kamu lolos dari ujian ini," kata gurunya, "maka kamu boleh keluar dari Shaolin ini dan mulai hidup berbaur dengan masyarakat. Jadilah pahlawan yang baik di sana." Wah, yes. Apa dulu ujian terakhirnya? Sekarang kamu istirahat saja. Pagi-pagi nanti saya akan datangi kamarmu. Saya akan bangunkan kamu untuk kasih tahu ujian apa. Dia tidur. Singkat cerita, paginya gurunya bangun. Begitu gurunya bangun, dia ketok. Apa guru? Siap-siap pakai baju. Nanti hampiri saya di lapangan. Oke. Gurunya jalan duluan ke lapangan. Lalu kemudian dia menyusul sampai di lapangan. Keadaan masih gelap karena masih subuh. Dia tanya, "Saya harus ngapain guru?" "Kamu perhatikan apa yang guru tahu di tengah lapangan." Lalu dia melihat ke tengah lapangan. Ada sebongkah batu. "Sini mendekat," kata guru. "Iya. Semua yang saya sudah pernah ajarkan, baik jurus dan tenaga dalam, praktek itu. Buatlah batu ini geser dari tempat. Berapapun senti bergesernya, tidak peduli. Yang penting bergeser, karena itu menandakan kamu lulus dan boleh keluar dari Shaolin." Dia langsung merasa ini pasti saya akan bisa beresin. Baik guru, gurunya tinggalkan guru. Kalau sudah bergeser, panggil guru untuk melihatnya. Baik guru, dia mulai buka baju. Dia mulai pakai apa? Dia tingkat, dia panggil. Wah, semua terus dia pakai. Sampai siang dia praktikan belum bisa. Dia ingat lagi jurus apa yang belum dia praktekin. Dia mulai atur nafas lagi. Dia lompat, ambil jarak, kemudian dia salto. Dia tidak menjelang matahari terbenam, jadi capek. Wah, kelihatannya karena tadi malam saya punya ekspektasi terlalu tinggi, jadi tidur kayaknya nggak fresh. Tenaga saya nggak full. Dia datang guru. "Guru, ya, beres? Hari ini saya gagal. Lalu besok akan saya coba lagi." Dia berpikir saja, sekarang saya makan lebih banyak. Saya makan, dia banyak makan. Begitu selesai makan, dia tidur lebih awal. Dia berpikir dengan dia makan banyak, tidur lebih awal. Begitu bangun, pasti stamina-nya akan turun. Sebentar dia tidur, bangun pagi-pagi. Sebelum gurunya bangun, dia udah bangun, dia udah ke lapangan. Dan kemudian dia mulai lagi praktekin. Tidak ada satupun jurus yang tidak dia keluarkan. Tidak ada semua ajaran gurunya tidak dia lakukan. Dia coba dia ukur. Dia tendang. Pokoknya semua cara. Dia lihat kan, apa yang salah? Apa yang salah? Lalu kemudian diambilin gurunya menjelang sore. "Guru, belum bisa. Mungkin saya harus lebih awal lagi tidur, dan lebih banyak lagi makan, dan lebih pagi lagi bangun, supaya tenaganya betul-betul fresh." Silakan. Lalu kemudian dia lakukan itu lagi. Lebih banyak lagi, lebih cepat lagi tidurnya, lebih duluan bangunnya. Dia lakukan lagi itu. Dari mulai subuh sampai menjelang siang. Dia istirahat kecapean, dia makan, dia minum yang banyak. Tarik nafas, sikat lagi itu sampai sore, enggak juga geser, Pak. Dia mulai gemes. Dia datangin gurunya. "Pak Guru, iya, enggak perlu saya lulus. Sekarang saya mau keluar dari Shaolin." "Kenapa? Kamu sudah selesai?" "Tidak. Guru mempermainkan saya. Semua jurus saya sudah lakukan. Semua pelajaran sudah saya praktekkan. Tapi faktanya,
Faktanya tidak terjadi apa-apa. Makanya anak Tuhan begini sama Tuhan. Bahwa kita ikut-ikutan sama Tuhan. Udah serius doa-doa apa soal aja ada. Sering gak gitu? Udah puasa, masalah tetap aja nggak kurang malah nambah. Sehingga banyak juga anak-anak Tuhan yang keblinger sampai seperti orang Saudi. Jangan perlu lagi lah kita gereja. Buat apa tuh pendeta? Gue ikut ngomong aja lah. Jadi mau buat usaha tetap aja susah. Katanya puasa, saya puasa. Katanya doa, saya doa. Yang ada warung makin ragu. Sama seperti itu. Dia marah, dia frustasi. Saya mau keluar. Gurunya bilang tidak. Enggak. Tinggalin dulu. Dia masuk ke kamar. Dia beres dulu. Lalu gurunya ambilin dia di kamar. Mau ngapain kamu? Kali. Kenapa? Karena ternyata semua yang guru ajarkan waktu saya praktekkan tidak terjadi apa-apa. Guru mempermainkan saya. Saudara dengar, Tuhan tidak pernah permainkan kita. Silakan. Tidak pernah. Gurunya bilang begini, oke, kamu boleh pulang, tapi ikut saya sebentar. Dia panggil. Masuk ke kantor gurunya. Ngapain lagi guru? Dengar baik-baik. Dengar. Ya buat apa lagi saya mau pulang? Dia itu. Sini kamu. Lihat itu. Dia begini gurunya mau ngerjain apa lagi? Ya apa? Suruh ngapain saya berkaca guru? Lihat itu. Iya kaca, dekati. Buka baju. Ini perintah salah lagi. Suruh buka baju, lebih salah lagi. Mau ngapain sih guru? Sudah datang rapi gini mau pergi. Buka baju. Dan lihat ke kaca. Dia buka. Begitu dia telanjang dada. Dan waktu dia pandang itu, apa yang dia ketemu? Bentuk badan yang konstruksinya begitu luar biasa. Karena waktu dia mendorong batu, terbentuklah otot-otot yang kemudian mulai muncul. Berbentuklah badan yang kemudian lebih bagus dari badan sebelumnya. Dan waktu dia pandang dia terkejut karena sebelumnya bentuk badannya tidak seperti itu. Gurunya bilang, sudah kamu perhatikan? Dia nggak jawab, dia tersungkur, dia nangis dan dia minta maaf sama gurunya. Dengar baik-baik. Memang kadang permintaan kita tidak dipenuhi oleh Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan nggak kasih. Orang itu disuruh untuk menyingkirkan batu-batu nggak bergeser. Oke, nggak ada problem. Batu memang tidak bergeser. Tapi perjuangan yang membuat tubuhnya berbentuk dengan luar biasa. Ya, amin. Amin. Ada kalanya kita pun alami seperti itu. Cuma memang dibutuhkan sebuah sikap yang dewasa. Yaitu orang yang takut akan Tuhan. Dengan cara apa? Sadarin apapun keputusan Tuhan pasti baik buat kita. Ya, ada yang bilang, amin. Mulai bisa baik Pak, punya angkot yang 3, yang 1 curi orang. Gimana baiknya? Punya mobil cuma 1, ditabrak orang, gimana baiknya? Apapun keputusan Tuhan, itu baik. Bilang amin. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau waktu itu anaknya Daud sembuh, kira-kira muncul nggak anak yang namanya Salomo? Hah? Pasti nggak begitu ceritanya. Betul? Dia minta ditahan Tuhan. Lalu Tuhan kasih sesuatu yang lebih hebat Dari apa yang dia minta. Begitulah cara Tuhan memperlakukan orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Kalau hari ini usaha gagal juga itu belum tentu jelek. Cuman seringkali kita yang langsung nyimpulin itu jelek, maka kemudian jadilah jelek. Saudara, kalau kita mau menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, mulailah lagi seorang laki-laki yang bisa berperan benar di hadapan Tuhan, yaitu dia hidup dengan takut akan Tuhan. Indikasinya apa? Dia selalu menyadari apapun keputusan Tuhan dalam hidup dan keluarganya itu pasti baik. Di tempat saya ada seorang laki-laki. Dia seorang pedagang. Dan kalau dagangnya itu semua dia dagang masakan Eropa. Masakan Eropa. Steak, spaghetti. Itu dagangan dia. Steak temannya pasti kentang. Betul nggak? Spaghetti temannya pasti kentang. Suatu kali Tuhan izinkan 1 bulan penuh nggak ada kentang.
Biasanya dia pakai kentang yang diimpor dari Amerika ya. Kalau kentang biasa ada di supermarket. Tapi kalau dia pakai kentang-kentang yang ada di supermarket itu beda dengan paste yang biasa dia pakai. Dia selalu beli itu modelnya yang bal-balan, 25 kilo, ya, atau 1 karung. 1 bulan, Pak. Dia cek semua supplier distributor, tidak ada. Nggak tahu tuh, entah ke Amerika lagi kemudian ngalami masa nggak ada kentang atau pokoknya nggak ada. 1 bulan dia ada. Tapi saudara tahu, kebetulan di tempat kami dia adalah seorang yang punya tanggung jawab menjadi pelayan altar. Tiap kali dia bertugas di Genjok, hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu, dia tugas. Dia saksikan ini. Saya lihat semangat kamu itu luar biasa. Dia saksikan saya dalam kondisi sekarang tidak ada, tapi semangat saya dalam Tuhan gak mau kendor. Gak mau kendor. Gak lama dia bersaksi. Dia bersaksi tentang apa yang dialami. Dalam 1 bulan dia gak bisa dagang. Itu artinya duit yang ada di tabungan dipakai semua. Betul gak? Modal juga bisa kepake terus. Sebulan gak dagang. Tapi saya mau katakan kepada saudara, seorang yang mampu untuk menyadari apapun keputusan Tuhan itu baik, hidupnya dekat sama bisa. Amin. 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 Saya tanya tua-tua aja dari Bapak yang di sini. Percaya? Apa ya? Percaya? Praktekin, saudara akan lihat mujizat yang luar biasa. Sebulan nggak dagang, mujizatnya di mana, Pak? Suatu kali ada temannya datang main ke rumahnya. Teman ini datang main share. Tahu share? Lagi sharing. Rupanya di sharingin adalah sesuatu yang temannya ini mengambil keputusan. Dia ada lagi berhadapan dengan satu proyek gede. Lagi bingung dengan memutusin sesuatu. Dia share lah ke Bapak Elia ini. Dia sharing ngobrol. Lalu ada ide yang disampaikan. Dan ide itu diterapkan oleh temannya. Begitu dia pergi, dia pulang, oke coba, gue coba deh cara yang kamu kasih tahu. Dia coba. 3 hari kemudian saya lupa pasien. Orang itu datang lagi dan bilang ini kain jual punya saran. Kenapa? Gue dapat tuh poin. Gue dapat tuh poin. Sekarang gue minta rekening. Saudara tahu, dia jadi minta rekeningnya. Besoknya ditransfer, yang dikasih ke dia nilainya lebih gede dari dia dagang 1 bulan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Amin. Itu adalah hak. Bandingkan moderator bilang, hak orang beriman itu diberkati. Amin. Tapi ada kondisi. Kondisi itu yang harus muncul dalam hidup kita yang dilihat Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan bilang, ya, you berhak. Ketika kita takut akan Tuhan, kita tunjukin hidup di hadapan Tuhan. Saya menyadari Tuhan apapun keputusan baik, maka kepada akan turun berkatnya Tuhan. Amin. Gak usah komplain, gak usah kamu. Gak usah perhatikan Daud. Perhatikan Daud, saudara. Kalau saudara lihat di kitab 2 sampai pasal 12. Saya sungguh-sungguh diberkati dengan kata-kata ini. Lalu kemudian Alkitab bilang ini. Ayat 17, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau juga, ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 18, pada hari yang ke-7, Alkitab katakan apa? Mati anaknya. Lalu kemudian Alkitab bilang, lalu Daud bangun ayat 20. Dan kemudian dia masuk ke rumah Tuhan, sujud dan menyembah. Yang hebatnya lagi, ayat 21. Pegawai-pegawainya berkata pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu kau berpuasa dan menangis. Tapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Ayat 22 jawabnya apa? Berpuasa dan menangis. Karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Kalau yang 23? Sehingga anakku tetap hidup. Ada nada pesimis kan? Ada nada negatif nggak di sana? Nggak ada. Nggak ada. Nadanya itu tetap nada yang positif. Bilang amin. Kalaupun hari ini susah, nggak usah menjadi orang itu susah banget. Nggak penting. Nggak penting untuk mengucapin susah banget. Udah susah, apa yang diucapin lagi?
Betul nggak? Jalanin aja dengan tetap antusias di dalam Tuhan. Aku berpuasa, aku menangis, aku berharap supaya anak sembuh. Tapi kalau udah ternyata nggak sembuh, ngapain juga aku nangis lagi? Benar nggak? Aku berdoa supaya hari ini untung. Tapi kalau nggak untung, ya udah nggak apa-apa. Amin. Amin. Lihat jawabannya. Semua rangkaian kata-kata yang ada di dalam mulut Daud mencerminkan dia tahu betul tiap keputusan Tuhan itu baik. Walaupun saat itu terjadi mungkin gak enak buat kita, tapi dia tahu baik. Hari ini kalau gagal itu baik, amin. Nanti kau akan lihat setelah gagal ini ada hal hebat yang Tuhan kasih. Amin. Ini laki-laki yang tak katakan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, laki-laki yang tak katakan Tuhan seperti apa sih? Sebelum saya lanjutin, saudaranya yang mau nanya, aku dulu lupa, tadi moderator kan bilang gak usah begitu. Jika saja langsung berbicara, sok, dikeroyok lah. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang kurang pas, ya Pak, silakan. Ya, saya ingin tanya Pak, Silakan. apa pendapat Bapak mengandalkan keseimbangan, artinya mengandalkan Tuhan. Jadi intinya antara yang rajin dan yang malas, gitu. Maksudnya nyantai Pak. Jadi pendapat Bapak bagaimana gitu? Jadi tentang Gimana definisinya? tentang keseimbangan. Jadi batasannya antara kita mesti mengandalkan Tuhan dengan kita maksudnya gini, istilahnya ada istilah orang laboran. Jadi berdoanya atau bekerja juga atau dua-duanya. Itu yang disebut effort. Itu adalah tindakan yang melampaui hal yang wajar. Misalnya kerja 8 jam, saya jadi 10 jam. Itu yang disebut effort. Ada upaya yang lebih keras lagi. Itu salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Selagi gara-gara itu kita tetap berdoa. Tapi kalau gara-gara itu kita jadi nggak doa, itu yang sudah disebut lagi nggak dari Tuhan. Paham nggak? Tapi ketika kita, Pak, ini kan zaman susah. Buka toko kalau cuma sampai jam 5. Ini repot Pak, yang lain jam 7. Silakan, sepanjang di jam itu tidak ada urusan dengan Tuhan yang terganggu. Masing-masing orang punya komitmen yang berbeda dengan Tuhan. Nggak ada yang sama. Ada orang yang punya komitmen, saya tuh sama Tuhan, pokoknya tahun ini mau beli hari Minggu, hari Senin, hari apa. Nah, sepanjang komitmen itu tidak dilanggar hanya gara-gara kerjaan, itu berjalan. Ngerti maksudnya? Jadi jangan sampai mengandalkan Tuhan membuat akhirnya effort kerja kita turunin. Yang enggak dong. Kita tetap harus menjadi orang yang tetap berupaya. Bahkan Amsal bilang adalah orang yang malas biarlah nggak makan. Ada batasan bahwa kemudian yang disebut rajin itu adalah orang yang tidak berhenti berusaha. Tapi usaha yang dia lakukan tidak mengganggu relasinya dengan Tuhan. Amin. Sepanjang saya kuat nih, saya tadi bilang bekerja 8 jam Pak, habis itu saya 2 jam misalnya. Lalu sekarang mau nggak mau saya tambah jadi 10 jam, ya nggak apa-apa. Selagi selama saya tambah 10 jam, yang 2 jam dengan Tuhan itu nggak jadi kurang, no problem. Tapi kalau gara-gara nambah 2 jam buat kerjaan yang jadi Tuhan porsinya berkurang, itu yang problem. Itu yang artinya mulai ngandalin ulet kita, keuletan kita. Tapi urusan Tuhan dan Tuhan. Kira-kira bisa dimengerti? Bisa dimengerti ya. Jadi ada batasan. Pokoknya begini. Silakan berjuang. Silakan lagi. Sepanjang nih. Urusan dengan Tuhan itu tidak jadi terganggu olehnya. Karena bagaimanapun urusan dengan Tuhan jauh lebih penting daripada hal yang lain. Urusan dengan Tuhan bahkan boleh mengganggu urusan kerajinanmu. Tapi urusan kerajinanmu nggak boleh mengganggu urusan dengan Tuhan. Ada lagi? Diperdalam pertanyaan tadi juga boleh, nggak ada masalah. Yuk.
itu yang pertama kayaknya. Kan kalau kita sharing kan kita dibilang tadi kita selalu ya istilah cerita sama Tuhan lah setiap permasalahan kita. Yang saya mau tanyaan, kalau kita tetap berdoa sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, terus kita punya teman kan, selain cerita sama Tuhan, istilah kita share sama teman kita, itu boleh apa enggak sih sebenarnya Om? Kategori boleh dan tidaknya itu tergantung kembali materi apa yang mau di-sharing. Ada materi-materi yang memang patut untuk di-sharing ketika materi itu bukan sesuatu yang sensitif. Misalnya, berjuanglah untuk tidak men-sharekan tentang hubungan rumah tanggamu kepada orang lain. Tapi kalau share untuk bicara kenapa dagangan saya sepi, usaha apa yang harus kita lakukan, itu boleh. Tetapi hal-hal yang menyangkut siapa istri kita, kayak apa suami kita, saya mau pesan sama saudara. Jadikanlah Tuhan aja teman untuk saudara berkeluh kesah. Ngerti maksudnya? Jadi curhat itu boleh, tergantung materinya. Jadi nggak semua hal boleh kita curhatin. Ngerti maksudnya? Nggak boleh semua. Tapi Pak, kan ada teman rohani. Saudara sebagai kepala sidang, saya menangkap ini seringkali pertentangan di gereja itu dimulai dari terbukanya sesuatu yang pernah orang sharekan kepada temannya. Tolong kalau saya ngomong biar ngomong lagi ya. Iya. Habis itu. Tolong kalau saya cerita, jangan cerita lagi. Tolong ya. Itu bukan diceritain lagi, jadi filmnya. Ngerti maksudnya? Jadi tetap aja boleh manusia, tapi materinya yang kita harus berhikmat. Materi apa yang patut saya bicarakan? Satu hal yang saya mau katakan kepada saudara. Alkitab itu berikan satu batasan yang sebenarnya memang jarang dibuat lain loh. Saya tahu itu jarang dibuat lain. Karena ayatnya bicara begini. Jangan percaya teman-teman. Pasti jarang baca itu kan? Itu maksudnya. Kita biasanya atau kita biarnya. Artinya begini. Seseorang tentu akan menjaga rahasia sepanjang hubungan kita manis. Tapi hubungan kita ketika terganggu, rahasia yang kita titip akan jadi senjata agung buat diri. Ngerti nggak? Ini yang harus kita jaga. Tapi kan orang gereja, orang gereja paling bahaya kan gitu malah. Jadi ada materi-materi yang cuma Tuhan lah menjadi rekan curhatnya kita. Kecuali untuk anak, enaknya sekolah di mana ya? Nah itu kan bisa tuh saling tukar ide, tukar pikiran. Tapi kalau menyangkut pasangan, ini saya ya, ini saya. Nggak tahu malah sidang di tempat lain. Saya sama istri selalu bilang begini. Kalau urusan yang menyangkut pasanganmu, entah itu suami atau istri, itu cuma bisa Tuhan dan pemimpin rohanimu. Itu aja. Usahain itu. Tapi kadang-kadang kan nggak kuat, Pak. Ya nggak kuat. Beda kuat ngadepin pergumulan. Selain itu. Karena Alkitab berkata begini, kita punya Tuhan sifatnya apa? Cemburu. Kalau dia udah tahu, orang lain banyak tahu, ya udah loh, orang lain aja ngomongin, mau kata tolong, mungkin dia bisa tolong lo. Nanti nggak maksudnya? Tuhan akan senang nolong kalau dia tahu dia orang ngomongin cuma sama saya, yang lain enggak lah. Berarti dia percaya saya, dia tolong. Tapi kalau kita banyak kita orang lain, lalu Tuhan juga dengar, ya sok aja orang lain. Malah itu jadi hambatan doa. Yang lain, silakan. Ada? Silakan. Makasih kalau waktunya. Om, saya mau tanya. Saya kan posisinya sebagai marketing ya. Saya sudah di kota. Nah ini boleh nggak sih Om? Saya mau membagi tugas saya. Jadi pada waktu saya ke kota, kalau membuat saya kasih saya ke istri semua. Nah begitu saya pulang, saya ambil lagi. Tapi yang terjadi nggak bisa lagi Om. Jadi anak saya semua, anak saya kan takut sama istri saya. Sama saya nggak takut, dan kadang juga kalau ada suatu keputusan yang saya diambil, udah aku nggak tahu deh, jadi ya udah, jadi boleh nggak tuh tanggung jawab saya bagi gua. Pada waktu saya ke kota, saya kasih istri saya. Tapi pada waktu kejadian
saya kembali, kayaknya udah melekat di isi saya gitu. Jadi kayaknya apa isi saya gitu. Itu jauh. Ya, oke. Alkitab tidak memberikan jawaban secara spesifik tentang boleh atau tidak hal yang tadi Bapak tanyakan. Tetapi satu hal, di dalam Alkitab ada perkataan begini. Ketika dua orang sepakat, maka apapun yang dia minta dari Tuhan, akan Tuhan berikan. Amin. Jadi artinya gini, ketika kita mencoba untuk membuat kebijakan di dalam kehidupan rumah tangga, dalam artian kontrol terhadap anak, termasuk keputusan, itu harus dimulai dari kesepakatan dulu. Tapi maksudnya, jadi tetap harus ada kesepakatan. Tidak ada secara eksplisit dalam Alkitab yang bilang kontrol itu hanya pada suami, kontrol itu boleh sama istri, atau kontrol itu bagi dua. Nggak ada, tidak eksplisit. Tetapi Alkitab berkatakan ketika dua orang sepakat meminta apapun, nanti kesepakatan, persetujuan yang dibuat bersama, itu bisa membuahkan hasil yang bagus. Itu artinya komunikasi antara suami dan istri. Suami nggak merasa dilangkahin, istri juga nggak merasa dipotong atau dikebiri otoritasnya terhadap anak. Jadi haruslah membuat polisi itu berdasarkan kesepakatan, Pak. Ya, kesepakatan. Ya, bagaimana bicaranya kira-kira kemampuan. Karena yang paling tahu kemampuan bapak dan kemampuan istri tentu berdua, ya kan? Tentu berdua. Itu sebabnya harus dimulai. Sepakatnya gimana? Kita begini, kita begitu, kamu begini, saya begitu. Tetap dasarnya harus sepakat. Karena apa yang disepakati bersama itu pasti membuahkan hasil yang luar biasa. Saya sama istri juga begitu pada anak tadi. Cuma memang kebetulan saya ini termasuk laki-laki cerewet, jadi banyak ngobrol memang. Artinya senang ngobrol sama istri. Senang ngobrol nggak minggu? Nah ini seringkali ada problem karena gini. Maaf ini saya buka, tapi ini sebenarnya nanti jatahnya ibu ngomong. Jadi gini. Senangnya suami ngobrol sama istri dan sukanya istri ngobrol sama suami, itu biasanya sering menciptakan keputusan-keputusan yang bagus. Karena semuanya ngobrolin gitu. Saya 20 tahun nikah nih, nggak bosan ngobrolnya, ngobrol aja terus. Apa aja, makanya pergi kemana-mana berdua terus. Ngobrol, semua kita diskusikan. Nah, saya kira perlu juga itu dibangun, Pak. Ya, walaupun memang kesibukan pria kadang-kadang cukup tinggi, tapi memang tetap hal-hal yang tadi gitu. Dulu kan kalau pacaran nggak dengar suara istri kita kangen. Kalau sekarang tuh sering tuh dengar suara istri malah pusing. Jadi ada pacaran dulu. Nah harus ingat lagi gitu harus aku harus kangen sama omongan dia gitu. Dan dikembali ke situ sih. Ya, jadi saya tidak mengatakan yang salah tadi dari pihak perempuan atau dari pihak bapak, tapi mulai juga dari kesepakatan bersama sih. Ya, sepakat. Ada lagi? Ya, silakan Pak Yusan. Kalau saudara belum mendapat jawaban, saudara mulai bertanya. Saya akan ngikutin ketika saudara bertanya pertanyaan saudara. Iya, gini Pak, saya mau tanya. Tadi mengenai Daud yang tadi, ya. Pada saat dia mengalami masalah anaknya sakit, kan dia berdoa. Dikatakan semalam-malaman dia berdoa dan pokoknya dia berusaha dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata kan jawabannya tidak seperti yang diharapkan. Tapi justru di ayat berikutnya kan dikatakan dia berbeda seperti orang kebanyakan, bahkan dia masuk dalam rumah Tuhan dan menyembah. Ya. Yang saya pengen tahu, tadi kan seperti Pak Yesayas bilang, Daud ini berbeda seperti kebanyakan orang karena begitu jawabannya nggak sesuai dengan dia mau, dia tetap dekat dengan Tuhan. Padahal orang-orang, ya kita semua mungkin sebab saya juga ngalamin pada saat jawaban doa kita terima, justru kita melakukan yang sebaliknya. Nah, yang saya pengen tahu apa yang resep apa yang harus dilakukan supaya kita bisa tetap dekat sama Tuhan, walaupun jawaban doa kita nggak dijawab, nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Yang pertama kan
yang saya sampaikan di poin kedua. Karena ini doktrin sama diri kita, pemahaman bahwa apapun keputusan Tuhan, sekalipun itu nggak sama dengan yang saya ingin, itu baik. Itu baik. Jadi ketika tiba-tiba kita dapat tidak sama dengan yang kita pengen, itu respon pertama itu baik. Cuma dan percayalah, ketika kita selalu mengimani itu baik, saudara dapatnya baik. Betul kan? Saya kalau cerita tentang kesaksian saya orang bodoh, orang tolong, nggak pantas punya apa-apa. Sumpah. Tapi kenapa kemudian apa yang orang-orang dunia ingin nikmati itu ada pada hidup saya? Supaya saya tidak tahu. Karena itu tadi, segala hal yang terjadi buat hidup saya, termasuk saya kasih tahu, saya nggak tahu pernah bersaksi, anak saya tabrak orang. Ya, itu saya sampai di sini. Sampai nggak ada yang namanya wajah sedih di diri saya. Dan hasilnya saudara, waktu dia tabrakan itu, karena ini saya lagi pelayanan di Jakarta. Saya jalan, saya telepon anak saya udah ketakutan, dan anak saya bilang udah nggak apa-apa. Kenapa? Papa akan lindungi kamu. Kenapa? Bukan soal bisa oke, nggak apa-apa. Papa akan lindungi. Kenapa saya bisa berkata nggak apa-apa dan Papa akan lindungi kamu? Karena saya tahu ini pasti baik. Di mana letak baik, kita nggak perlu mikirkan, yang penting kita kunci pikiran kita untuk banyak lebih baik. Amin. Saudara, saya kasih tahu, waktu saya tabrak orang itu dengan kondisi yang terjadi, itu harusnya satu mobil anak saya hilang. Satu mobil anak saya hilang. Yang terjadi adalah peristiwanya selesai 2 minggu, istri saya berangkat ke Hongkong, mobilnya malah ganti. Ngerti nggak? Mobilnya malah ganti. Mobilnya 4 kali lebih mahal dari harga mobil yang seharusnya hilang. Dari mana bisa terjadi? Karena berpikiran, susah, tapi harus dimulai. Repot dong Pak, repot, tapi harus dicoba. Dan hasilnya memang saya ini belajar karena nggak pantas loh, right? Tapi saya belajar untuk tadi, segala sesuatu apapun itu ketika nggak sesuai dengan mau saya pun saya telan dan berangkat. Saudara, saya pernah saksikan bahwa saya punya pagi. Ya, pernah saya saksikan. Saya lupa lah pernah saksi atau enggak. Saya pernah bersaksi bahwa bagaimana kemudian Tuhan kirim orang untuk menyediakan pagi dengan tanah dan bangunan yang besar. Mungkin saya pernah bersaksi kepada Pak Yosef. Itu luar biasa. Suatu kali saudara tahu, orang yang ngasih kita lagi. Tahu dibilang aja. Mudah-mudahan Bapak Gembala, Ibu Gembala pernah ngalamin. Sakit. Spot bang gimana? Nanti Tuhan kasih hebat. Sekarang yang lagi. Bisa bilang baik kan? Bisa bilang baik kan? Saudara percaya nggak saya bersaksi bilang baik? Takut diajak. Saya bilang baik. Hasilnya apa? Hasilnya Tuhan siapin lagi tanah yang lebih besar, bangunan yang lebih hebat, dengan sertifikatnya sekalian. Tangan buat Tuhan. Karena baik dan baik. Ketika Tuhan menahan sesuatu, karena Tuhan mau kasih yang lain. Jadi bukan karena Tuhan nggak dengar doa kita, Dia tahan sesuatu. Karena menurut Tuhan yang itu gak bagus buatmu. Ini loh yang akan lebih bagus. Tapi kan gak mudah Pak. Susah. Tapi harus Kak. Hancurlah tuh hati saya loh. Dia undang diajak makan. Habis itu punten ya Pak. Kita mau pakai macam. Itu makanan dengan. Itu makan di restoran enak, saudara. Tapi saudara tahu stik rasa ikan asin ya hari itu saya rasain.
Ini ngomongnya dalam Tuhan kan gini Pak. Tapi memang harus gitu Pak Yosef. Harus begitu. Di waktu kita mengalami hal itu sulit untuk kita bisa mencari-cari sesuatu supaya bisa nyimpulin baik. Itu sebabnya jangan cari-cari, langsung tutup baik. Amin. Langsung tutup. Karena otak manusia dasarnya itu selalu melahirkan gambaran yang jelek. Gak pernah kemungkinan bagus. Sok aja. Pernah mikir kemungkinan bagus? Ada orang datang, Bu, tadi saya lihat Bapak, kamu siapa tahu rambutnya panjang. Pernah nggak kita begini? Oh, pasti dia ketemu klien yang luar biasa. Tapi kalau saudara kunci dengan baik, Saya percaya Allah kita luar biasa. Amin. Jadi kalau pertanyaan Pak Yosef tadi, gimana Pak? Supaya kita bisa lakukan seperti itu, kunci otak muda, stempel dengan kata baik. Hal yang baik saudara katakan. Amin. Sekali lagi, kalau saudara sekarang lagi dengar orang ini berbicara, ini orang goblok. Benar saya kasih tahu. Orang yang tidak benar. Benar. Tapi saudara aja untuk bilang Tuhan apapun engkau baik. Saudara akan jadi sesuatu yang mungkin saudara akan heran, kok bisa kayak gini hidup saya ya? Karena engkau mulai takut akan Tuhan. Ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pak ya, saya mungkin saya akan ceritakan pengalaman hidup ya. Coba Bapak tolong melihat apakah itu benar atau tidak. Jadi pengalaman ini ketika tahun 2001 dan saya dengan jawab memang ternyata langit dan bumi Pak. Saya kira tadi adik kakak. Adik saya namanya David. Ya. Jadi begini Pak, tahun itu ketika ibu saya meninggal, jadi sama seperti peristiwa Daud dengan anaknya, saya dengan ibu. Jadi waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong dengan adik ibu saya, karena waktu itu saya sempat dari Jakarta dan kami sekeluarga pulang semua ketika kami pagi bilang pulang mami sekarang. Jadi kami ngumpul semua ke sana. Jadi waktu itu kami berdoa. Setiap hari kami berdoa. Kakak saya berpuasa, dan apa yang terjadi? Mami meninggal. Dan yang saya lihat waktu itu adalah ketika saya menyimak tahun-tahun sebelumnya, saya waktu kerja di bank, setiap kali saya pulang saya sentuh. Jadi mami sudah tunggu di depan rumah, melihat halaman hijau itu. Saya selalu sentuh mami, Ronald sayang mami. Jadi mami bilang, Ronald, saya gimana kalau mami sudah sakit sekian lama, saya gimana kalau mami yang bilang, mami sakit. Dan mami bilang, bertahan sampai Ronald menikah dan gendong cucu dari Ronald. Mami sudah punya cucu dari paling tua, yang kedua dan keempat. Ya. Oke, sedang mami berdoa supaya semua itu terwujud. Dan pada kenyataan ketika itu terjadi, saya belum menikah dan sampai detik ini pun saya belum punya anak dalam arti yang hidup. Sudah waktu itu istri saya keguguran dan saya yakin anak itu sudah sama dengan dia. Cuma yang saya lihat peristiwa itu adalah saya berontak. Saya bilang Tuhan ini nggak baik. Bagi saya ini nggak baik. Pembicaraan saya dengan ibu saya itu nggak seperti ini, gitu. Apa ya? Pokoknya waktu itu ada karangan bunga dari masing-masing anak. Lalu pas pemberitahuan saya mereka tulis semua baik, kurang lebih. Sampai waktu itu di depan jenazah saya marah sama kakak saya. Kenapa nggak tanya sama saya dulu waktu tulis karangan bunga itu? Kalian boleh berkata seperti itu, saya enggak. Saya bilang gitu, saya enggak.
Cuman yang ingin saya ceritakan bahwa memang betul ada tahun-tahun di mana Tuhan proses hidup saya untuk sampai bagi saya hancur dari segi teman-teman, dari segi kesombongan saya, dari segi sama bapak saya gagal juga ternyata. Tuhan proses sekian tahun sampai pada akhir ketika tahun ini saya sadar, oh iya, ternyata Tuhan ganti saya dengan 3 ibu, mami, yang saya panggil mami, dan ada ibu tiri yang saya panggil bunda, dan ada mama mertua. Jadi saya Tuhan kasih 3, baru saya oh iya, ternyata apa yang Tuhan lakukan itu jauh lebih besar dari apa yang saya bayangkan. Dan ketika saya sadar itu, ternyata memang betul. Dan saya berterima kasih kepada bapak saya yang pasang karangan bunga itu. Tuhan itu baik. Dan saya nikmati tahun-tahun ini bahwa memang Tuhan baik dalam kehidupan saya. Saya dapat seperti bapak. Dan saya ingin menikmati apa yang firman Tuhan katakan kita. Terima kasih Pak. Ya, puji Tuhan. Paling tidak itu melengkapi pemahaman kita bahwa memang perlu bagi kita untuk menyadari apapun keputusan Tuhan itu baik buat kita. Ya. Dan yang ketiga, sebelum kita melanjutkan lagi-lagi yang takut akan Tuhan. Coba kita lihat di ayat dia. Kita 2 Tawarian kan. Kita 2 kali lagi. 2 Samuel 12 tadi. Ayat 24 tolong seorang aku baca. Ya, boleh. 2 Samuel. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak Saudara itu. perhatikan, dia menghibur bukan dalam kondisi dia sendiri lagi terhibur, no. Dia sendiri dalam persoalan, dia sendiri juga sedang sedih, dia sendiri juga sedang kecewa, dia sendiri juga sedang pilu. Kenapa? Karena anak yang dikasihinya, dia minta sudah disembuhin itu enggak. Amin. Dia selalu menjadi pemberi semangat, dia selalu menjadi kekuatan bagi istrinya, dia selalu bisa menjadi pusat atau tiang di mana istrinya bisa bersandar kepadanya. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Rajinnya seorang istri beribadah sangat ditentukan dari suami. Halo, lo benar lo. Amin. Jadi kalau sampai suaminya ke gereja, istrinya ke gereja-gereja, jangan salah istrinya. Panggil suaminya. Ada yang keliru lo. Peranmu gak berfungsi. Perempuan maju di dalam Tuhan itu tergantung benar bagaimana imam. Saudara perhatikan Batseba dalam kondisi yang terluka, artinya pilu. Dan Daud juga gak jauh beda keadaannya dengan Batseba. Tapi Daud tahu betul bahwa sebagai orang yang takut akan Tuhan, dia gak boleh pikirin kesusahan hatinya. Dia harus menjadi tiang, dia harus menjadi penyemangat bagi pasangannya. Amin, saudara. Amin. Ini peran kita, tanggung jawab kita. Laki-laki yang diberkati Tuhan adalah laki-laki. Apapun yang sedang dialaminya, apapun yang sedang ditemuinya, dia tetap selalu jadi kekuatan bagi pasangannya. Amin. Halo. Amin. Kita harus didik kita, istri kita. Istri kita lemah, susah ke gereja, kita harus kuatin. Kita harus jadi imam untuk diri sampai di dalam Tuhan. Perhatikan, saya beritahu kepada imam-imam begini. Jangan takut untuk tegas dengan pasangan. Ini pada takut istri kan bukan? Jangan takut tegas kepada pasangan. Amin. Tapi ntar salah loh. Enggak, kalau memang ketegasan itu mengarahkan orang datang sama Tuhan lalu diterapkan. Suatu kali istrinya Daud coba kasih kata-kata untuk melemahkan iman Ayub, nggak tahu. Gimana suatu kali Daud mengalami masalah, kekayaannya ludes. Ayub. Itu juga manusia.
hartanya habis, anaknya dibuat izinin Tuhan pergi meninggalkan dia, tubuhnya sakit, luka-luka. Lalu istrinya mengucapkan kata-kata yang melamar. Buat apa lagi kamu? Ngapain ke gereja, Pak? Males lah. Dari khotbah nggak terjadi apa-apa buktinya. Kalau ada istri yang ngomong gini, mari para imam, sekarang. Bener loh. Berani nggak ya, Kak? Setel aja. Oh, tanggung dia. Tanggung dia. Ayo bilang apa? Ayo bilang apa? Disekak habis kan? Bilang apa ayo? Masih ingat? Jangan yang baik saja. Ada lagi yang bisa diteliti? Nah, sok ngomong. Disekak tuh. Perempuan gila ini gak usah dipakai. Jangan dipakai. Tapi cukup. Apa kamu cuma mau terima yang enak-enak aja? Yang enak kita terima, yang gak enak juga harus kita terima. Sekarang. Gereja besok. Gitu kan. Besok balik. Saya gak mau cuma ke gereja melayani sendiri. Kamu ikut. Berani gak? Berani gak tegakin otoritas imam? Yang imam angkat tangan. Saya malah bercanda. Otoritas imam itu diangkat tinggi ke permukaan. Bilangannya. Kadang-kadang imam kan pernah saya ngomong di sini kalau nggak salah. Kalau untuk urusan sekolah aja, bangun, balik. Tapi urusan gereja udah lah, sepiannya kita juga. Kayak sekolah minggu sepi aja. Betul nggak? Itu imam yang salah. Imam yang benar gimana? Bangun pagi-pagi, mau kemana Pak? Saya lagi main. Udah, ayo. Dibawa ke Bukit Moria. Ingat, bisa nanya mau ngapain? Diam, ikut papa. Tuh, lakukan. Terakhir besok kemana kecil? Supaya sekolah minggu di sini rame. Bangun, Pak, bangun. Nanti Roh Kudus akan menjamah dia. Memang kadang-kadang otoritas imam itu nggak dipakai. Atau kalau dipakai bukannya otoritas dikehendaki Tuhan, maka nggak gitu. Kalau yang itu jangan dilakuin, amin. Tapi kita sering yang itu kita lakuin. Karena otoritas imam kita nggak lakuin. Hari ini jadi laki-laki yang hebat. Bilang amin. Kalau istri lemah kita yang kuatin. Yang penting kan ke gereja apa ngapain melayani? Tapi saya nggak ngerti Pak. Kalau saya ngerti, kamu tahu sendiri. Tapi malah ada yang kayak gitu, jangan biar dia tetap melayani. Amin. Saya yakin kalau semua imam di sini seperti ini, kaum wanitanya luar biasa. Amin. Mari jadi penyemangat, jadi penegak otoritas, jadi penegak otoritas. Maka saya yakin keluargamu, Tuhan pasti akan berkati dengan luar biasa. Saya keras, saya istri, anak gadis saya sudah dua. Satu umur 18, umur 19. Satu umur 17. Pak, main dulu. Pak, pelajaran dulu. Baru pergi. Pak, kita alasannya belakangan. Kerja dulu, baru alasannya. Kita juga nggak boleh cuma tanpa alasan. Tapi nanti kita kasih pelan-pelan. Tapi action dulu. Amin. Otoritas imam. Supaya apa? Supaya jadi keluarga yang di PDI Mahaden inginkan. Tuh, tepuk tangan mana tuh? Kalau keluarga diberkati ini, Tuhan dimuliakan. Gereja juga akan diberkati. Sebelum saya akhiri, saya masih punya 15 menit. Silakan. Silakan Pak. Ya, ada lagi yang mau nanya? Sebelumnya saya terima kasih Pak. Moderator jadi peringatkan.
kasih Om. Ya. Yang saya mau tanyakan ketika tadi dikatakan seorang suami harus menjadi tegas dalam rumah tangga. Ini ada dua istri di belakang lagi, jadi lagi ngomong-ngomong. Iya, betul. Gitu, ya. Yang dari pihak istri mau menanyakan begini Om. Suami dengan alasan itu seringkali jadi berusaha tegas dalam rumah tangga dalam segala hal, sehingga beda-beda tipis antara suami ini sebetulnya lagi tegas atau dia lagi bersikap egois gitu Om. Arogan. Ya arogan Om. Jadi antara dua itu jadi biasanya kan suami pokoknya dia ngambil sisinya harus tegas ya gitu, membawa keluarganya, istrinya, anaknya untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan atau dibawa ke istilahnya ke jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang lain? Kalau suaminya tidak tahu cara mengontrol diri, bukankah akhirnya nanti jadinya itu suami akan jadi egois dalam rumah tangga? Itu Untuk di mana kita hari ini makan, nggak boleh, nggak berlaku ketegasan itu. Itu berlaku urusannya dengan musyawarah, betul? Tapi ketegasan yang saya maksudkan hari ini adalah ketegasan dalam mengambil keputusan supaya lebih maju di dalam Tuhan. Kalau itu tidak ada kompromi. Ngerti kan? Kalau itu tidak ada kompromi. Tapi kalau urusan kemana kita hari ini pergi, dengan siapa hari ini kita bermain, lalu di restoran mana kita akan makan, ya nggak boleh juga kita arogan semua yang cocok sama kita. Itu juga nggak boleh. Kembali saya katakan kepada saudara, harus unsur sepakat dimunculkan di sana. Untuk urusan-urusan yang tidak berkaitan dengan kebenaran Tuhan, kesepakatan itu harus jadi hal yang paling utama. Paham nggak? Paham nggak? Ya harus. Tapi kalau kebetulan saudara udah terlanjur ketemu yang arogan, terlanjur ketemu yang arogan nih, yang segala-galanya gua, pokoknya harus keputusan gua paling tahu, paling benar. Maka ibu-ibu nanti belajarnya dari bulan depan. Ngerti? Gak bisa saya walaupun tahu jawabannya, gak seru nanti bagiannya saya ambil. Jadi ketemulah bulan depan. Tapi yang tadi bisa dipahami, ya Ibu ya, ketegasan yang tadi ya, ketegasan itu nggak ada urusan dengan kita makan di mana, pergi kemana, itu nggak boleh. Tapi kalau suami kayak begitu, nanti di minggu bulan depan jawabannya. Dan semuanya referensinya Alkitab. Semuanya referensinya Alkitab. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau nanya. Ya, silakan Pak. Ada. Yang mau nanya? Ya, makasih waktunya. Tadi kita setelah mendengar bahwa sholat asar itu saya juga merasakan di dalam keluarga saya. Tetapi yang saya mau tanyakan bagaimana konsekuensinya atau minta dijelaskan di dalam Matius 5:33. Itu yang saya ingin tahu hubungannya gitu, yang lebih Dari kalau ya betul. Ya kan ada dari situ kan. Kalau kita melihat ceritanya bahwa Daud itu dia mendahulukan. Cuman saya ingin di dalam perjanjian baru itu ingin lebih jelas lagi. Topiknya ini khusus yang disebut dengan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada orang yang kemudian salah mengartikan cari dulu kerajaan Allah sehingga tanggung jawab hidup di dunianya dihilangin. Ini tadi kaitannya dengan Bapak. Tapi cari dulu kerajaan Allah bukan berarti tanggung jawab saya sebagai bapak untuk anak dan istri tidak boleh diabaikan. Karena mencari kerajaan Allah itu sama dengan artinya menafkahi juga siapa orang yang dipercayakan ada dalam hidup kita. Ini topiknya seru. Rajin-rajin aja undang, satu topik saya aja habis. Tapi kalau bisa yang tadi belum jam 9 saya dibikinin pamit. Topiknya itu sendiri Pak, itu berkaitan dengan bagaimana sih seharusnya kita bekerja sebagai seorang beriman, gitu loh, supaya kita tidak kalah kompetisi dengan orang dunia.
Karena seringkali kan orang salah mengartikan jadi dulu kerajaan Allah, ya kan? Sehingga kemudian ada ibu-ibu yang rajin ke gereja, kopi suaminya lupa dibikin. Itu semua demi Tuhan, salah. Ngerti maksudnya? Ada pakem-pakem yang harus kita munculkan di situ, gitu ya. Jadi kalau itu nggak bisa saya uraikan langsung ke topik yang kita ini tadi, karena pasti nanti tabrakan. Dan waktunya malah kalau saya jawab setengah jawab, saya malah jadi keliru. Itu full. Gitu. Boleh nanti kalau kemudian persekutuan keluarga di tahun depan atau kapan bikin khusus gitu. Yang namanya prioritas itu apa? Itu penting. Gitu. Apakah untuk Tuhan itu prioritas sehingga yang lain diabaikan? Nah ini kan seringkali jadi konflik. Jadi konflik gitu loh. Hari ini aku udah janji untuk ketemu klien. Dan kemudian di hari yang sama ada tugas bagiku melayani. Gimana mutusinnya? Melayani Tuhan juga jadi berkat sama orang. Kalau karena melayani Tuhan orang kecewa, melayani Tuhan ya? Kalau karena melayani Tuhan orang jadi kecewa, melayani Tuhan nggak? Nah, artinya begini, itu memang punya pakem-pakem khusus supaya topik kita nggak lebar, jadi nanti ketajamannya hilang. Yang tadi mungkin di hari yang Tuhan tentukan, Pak. Ada lagi? Tapi Bapak bukannya saya nggak bisa dan nggak mau jawab, cuman maksudnya saya nanti kalau tanggung jawabnya tanggung malah jadi nggak bagus. Ya. Iya. Ya kan Pak. Saya mau nanya. Sekarang ini padahal yang kita tahu dalam firman Tuhan, tugas suami adalah mencari nafkah. Kita pelajaran dari istri juga diajarkan. Betul. Nah, sekarang istri sudah juga bekerja. Dan itu pasti ada pengaruh. Menurut pandangan saya ya, dari anaknya atau mungkin kan istri tugas itu kan mendidik dan menjaga anak. Apakah ini ada yang salah gitu dari Bapak? Atau suami yang salah? Atau gimana gitu? Kalau sampai dua-duanya bekerja ya. Gitu. Terus yang kedua, sekarang kan ada kadang pendapatan istri lebih besar dibandingkan pendapatan suami kalau berdua bekerja. Dan biasanya saya lihat banyak kasus bisa mereka suami istri karena perbedaan masalah gaji, masalah pendapatan istri lebih besar daripada suami. Itu saya udah lihat banyak kasus. Dan anak Tuhan juga ada 2-3 kasus saya lihat. Itu menurut Bapak gimana fenomena itu? Lewat ya media elektronik, apakah itu lewat media cetak ataupun informasi dari teman atau saudara dan rekan kita masing-masing, bahwa seringkali terjadi hal-hal yang buruk ketika ada pasangan yang dua-duanya kerja. Tetapi kita juga nggak bisa menutup mata bahwa ada juga yang dua-duanya kerja tapi baik-baik saja, ada yang begitu kan. Nah, kalau kita mau mengatakan begini, kira-kira yang paling wise-nya apa sih Pak ketika kita mau membangun rumah tangga? Goalnya. Waktu kita mau mulai rumah tangga, goal kita apa? Ada visinya nggak? Ada visinya nggak? Sebenarnya kan kalau kita mengikuti firman Tuhan supaya perjalanan rumah tangga itu aman dari berbagai tantangan, mulailah dari begini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Betul kan? Sebenarnya kan ada kata kunci itu gitu loh, untuk membuat ketika kita membangun sebuah target dalam rumah tangga, target itu harus diimbangin dengan kata tadi gitu loh. Kira-kira menurut kita yang paling cukup nyaman. Kan seringkali dua-dua bekerja karena memang goalnya udah mereka punya. Goalnya apa? Yang surat rumah mesti cepat selesai. Beli rumah lagi harus bisa tercapai. Gitu, nanti yang setelah. Ada goal-goal yang memang memacu orang jadi akhirnya ya dua-duanya kerja.
Sehingga konsekuensinya itu nggak bisa kita hilangkan, ya. Itu tadi termasuk anak yang kemudian diurus orang lain. Tapi kalau pertanyaannya ditaruh kepada saya tentang yang baik, yang lebih enak nih hidup sebenarnya kan jauh dari tantangan. Jauh dari tantangan bisa terjadi ketika memang seorang suami, baik dan istri, lakukan perannya di rumah. Tapi kan itu nggak boleh sampai membuat akhirnya kita bilang kalau gitu yang kerja itu pada jelek dong. Ya ada juga kelompok kerja yang juga bisa. Walaupun seringkali informasi yang luar akibat dari suami dan istri yang hidup di luar, itu pasti ada celah-celah yang buruk terjadi. Pasti ada celah-celah yang buruk terjadi. Cuman itu dikembalikan kepada masing-masing pasangan. Karena kemampuan rumah tangga dalam menghadapi tantangan tiap pasangan itu berbeda-beda. Tapi kalau kita kembali ke referensi Alkitab sih berharap bahwa setiap orang itu mencukupkan dirinya dengan apa yang dia dapat. Kalau ini pendapatannya itu masih seperti ini, maka semua pengeluaran harus di-adjust seperti pendapatannya. Tapi kalau kemudian goalnya itu sudah melampaui apa yang kita katakan, maka konsekuensinya kayak tadi, lu kerja juga dengan istri terus kerja. Lalu kemudian kebetulan prestasi istri lebih hebat, gitu kan? Lalu kemudian gajinya lebih tinggi. Yang nggak usah disalahin, ketika dia mulai lebih tinggi gajinya, dia mulai ngerendahin. Itu memang nggak bisa direm, Pak. Nggak bisa direm, itu hukum alam. Dia mulai bertemu dengan partner-partner yang lebih hebat, yang lebih jahat, dengan cara pikir yang lebih modern, ya wassalam. Udah wassalam itu dan susah dan saya juga. Saya nggak mau lalu berkata begini nih, khotbah hari ini poinnya ada suami lamar istri kerja, jangan, nggak boleh digeneralisasi, Cuma saran saya, kalau kita menaruh tata cara hidup kita dengan firman Tuhan, mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu, saya rasa nggak perlu istri kerja juga hidup. Nah itu dia. Lalu kalau ketika dia berkata kalau saya mau kerja, nggak mungkin saya bilang jangan, nggak layak. Nggak ada yang kita yang bilang hai kau perempuan masak yang baik, bikinlah sayur yang enak, jangan kerja, nggak ada. Tapi nggak maksudnya. Kalau yang begitu kalau dasar Alkitabnya nggak ada, saya nggak mau menjadikan itu poin penting. Tapi saudara salah menerjemahkan, saya yang terangkan. Ngerti maksudnya Pak? Kalau itu. Tapi dasarnya lagi kehidupan semua keluarga kita bukan kita. Karena kemudian seorang bisa bekerja karena punya tingkat keinginan yang lebih tinggi dari kemampuan suami. Itu sebabnya kita harus belajar untuk rem kendalikan diri. Ya, jadi jangan bilang ntar pulang lagi kerja, saya nggak bilang loh. Diskusikan saja. Kembali, sepakat kalau itu unsur. Karena apa? Tidak haruskan selama kita melarang. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini udah mana? Jadi maksudnya saya uangnya. Terima kasih ya Pak. Baik, untuk ucapkan terima kasih tulis. Terima kasih semua berkali juga. Ini saya kembalikan kepada pemimpin. Baik.